Oke, akadongan. Eh, jadi aku sudah berada di kamarku, khususnya tempat aku beristirahat di Neraya Cafe Resto yang daerahnya, yang dimana itu di daerah desa Sidebu-debu dekat pemandian air hangat. Jadi aku memilih yang eh, tempat penginapan yang bentuknya camping. Oke. Baru aja tiba, berangkat dari Medan jam 1, nyampe nya jam 3, hampir 2 jam perjalanan karena tadi macet total di jalan. Karena ada pelebaran jalan mulai dari daerah lewat Sembahe sampai hampir mendekati ke Penatapan, itu ada pelebaran jalan, jadi itu yang membuat macetnya panjang berkilo-kilometer. Untung aja aku pakai kereta jadi bisa nyelip-nyelip. Dan thanks God, aku sampai di sini dengan keadaan selamat, keadaan sehat, dan disambut dengan staf yang ramah tamah, dan mereka mempersiapkan semua yang sudah aku order sebelum aku datang kemari. Jadi aku udah order sebelumnya melalui telepon agar mereka prepare hal-hal yang aku butuhkan, khususnya blanket dan pillow, dan pastikan bahwa semua itu bersih. Jadi ini akan, sebelum aku tunjukkan tempat penginapanku, bukan kamar atau camping yang dimana aku akan menginap malam hari ini. Oke, aku akan menunjukkan apa yang ada di sekitar sini. Oke, itu tempat parkir sepeda motor dan juga mobil. Tapi di sini sepeda motor, kalau mobil parkirnya di depan. Ini udah bagian belakang dari glamping ini, tempat resto ini. Oke, dan motorku yang sebelah sana, itu dia, kalian bisa lihat itu motorku yang jago, yang sudah menyatu dengan jiwaku. Oke, jadi ini sekitar daerah alam yang ada di tempat aku menginap. Kalau kalian mendengar suara azan, itu menunjukkan bahwa sudah pukul 3:30. Nah, di atas sana, di situ disediakan tempat camping. Mereka juga provide tendanya. Jadi aku nggak tanya berapa menyewa tenda untuk camping di atas sana. Dan ada juga, kelihatannya ada taman kanak-kanak juga. Nah, tempat aku menginap yang di sini, Family Fun Camping. Oke, jadi ini tempat yang aku menginap. Kenapa aku pilih tempat ini? Ini jauh dari pusat kota Sidebu-debu, yang dimana nggak begitu ribut, lebih tenang di sini. Ketenangan bisa aku dapatkan di sini, maksudnya ketenangan bisa aku dapatkan di sini. Karena memang aku hanya mau nginap aja di sini. Termalam baru turun. Jam 5 aku turun untuk mandi. Ada hammock. Oke, untuk berayun nanti. Kemudian ada beberapa kamar juga, bentuk kamar yang mana bentuk kamar ini berbeda dengan bentuk kamar aku menginap. Kalau ini yang glampingan, aku nggak tahu di dalamnya. Mari kita lihat. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Mereka menyediakan 2 bed. Oke, ada 2 bed. Aku nggak tanya juga harganya ini berapaan. Nggak ada kamar mandi, jadi hanya tempat tidur aja. Cuman ada colokan listrik. Oke, ada colokan listrik. Kemudian, nah, tempat aku beristirahat melepas lelah nanti malam itu di sini.
Di sini disediakan tempat api unggun pas di depan kamarku atau kayak tendaku. Pas di depan tendaku disediakan tempat api unggun. Jadi bisa membuat api unggun malam hari dan bakar-bakar apapun. Oke, asalkan jangan membakar yang sudah dibangun di sini. Oke. Nah, di sini tempat aku menginap. Lihatlah. Oke. Jadi fasilitasnya, oke, ini dia. Jadi dia, aku tepat tendaku berada di ladang, oke, di ladang orang, tapi ladang itu sebenarnya ladang cabai, kebun cabai, tapi sudah nggak ada lagi cabainya, oke. Jadi inilah tenda tempat aku menginap malam ini. Aku sudah buka celanaku, tapi aku pakai celana. Oke, pakai celana panjangku udah aku buka. Jadi mereka menyediakan 2 pillow, 2 bantal, dan 2 selimut. Padahal aku udah bilang bahwa yang akan menginap itu hanya diriku aja, tapi mereka menyediakan 2 selimut, tapi selimutnya nggak begitu tebal, tipis. Tapi syukurlah mereka memberikan 2 selimut, karena aku cukup khawatir nanti malam pasti akan dingin. Oke. Nah, untuk per malamnya dengan bertenda di sini dengan yang model yang seperti ini, yang tenda seperti ini, camping seperti ini, glamping seperti ini, per malamnya itu hanya 100.000. Sebenarnya naiknya mereka udah bandrol itu 150, tetapi karena aku udah dekat sama kakak itu, dengan kata lain mereka kasih diskon buat aku karena nggak begitu banyak tamu yang hadir yang datang malam ini. Jadi mereka kasih harganya mereka kasih harganya 100.000 buat aku. Itu dia. Tapi kalau ini rame, harganya mereka akan tetap pertahankan. Bisa jadi itu akan naik. Itu dia. Oke, jadi ini sekitar yang ada di sini. Oke, aku udah lapar. Ingin mencari makanan. Tapi sebelum mencari makanan, aku mau rapi-rapi dulu. Baru aku turun ke pusat kota untuk mencari makanan. Nah, sekarang aku mau menikmati pillow yang ada di sini. Karena jujur 2 jam perjalanan biasanya dari Medan, dari tempat aku menginap sampai kemari itu biasanya nggak nyampe 2 jam, 1 jam 40 menit. Hanya saja karena ada pelebaran jalan itu yang membuat jadi macet. Ada sekitar 15 menit aku terjebak di kemacetan itu. Tapi syukurnya karena aku menggunakan sepeda motor, jadi aku bisa nyelip-nyelip. Oke, aman lah. Enak banget di sini, udaranya segar. Nggak begitu banyak kendaraan yang lewat, pokoknya tenang banget. Ini adalah tempat yang aku cari. Walaupun tempat tidurnya nggak berkasur, dengan kata lain hanya pakai matras, dan di bawah matras ini itu papan. Oke, seperti benar-benar merasakan camping yang sesungguhnya. Itu dia, dan aman juga. Karena ntar malam aku akan menutupnya. Oke, tendaku ini jadi ada penutupnya, teman-teman. Biar aku tunjukkan di mana penutupnya. Nah, ada lampu juga satu. Oke. Pastinya aku nggak membutuhkan itu pada malam hari kalau aku tidur, karena jujur, walaupun aku berada dimanapun aku nggak memerlukan lampu. Nah, penutupnya ini nih. Jadi ntar malam ini aku akan tutup. Ini ditutup. Cukup. Yup. Kan? Jadi angin nggak berhembus.
Atau dengan kata lain angin tidak akan masuk ke dalam. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada kancingnya, termalam di kancing. Ini dia, ini ada kancingnya nih. Termalam di kancing. Termalam aja ya. Itu dia. Jadi ada kancingnya. Kemudian kalau masih merasa dingin, di sini juga aku buka bentar. Sorry. Ini pintu depannya. Oke, kalau malam, kalau aku masih merasa dingin, di sini ada, di tenda ini ada pintunya juga untuk menutup supaya angin tidak masuk. Dengan kata lain, aku akan tetap merasakan kehangatan. Iya, there you go. Oke, perfect. Oke, inilah dia. Oke, sorry, aku buka. Oke doki. Oke. Itu dia. Aku nggak akan putuskan untuk mendaki besok karena itu akan sangat melelahkan karena aku sudah 3 kali mendaki Gunung Sibayang. Jadi Raya Resto ini tepatnya berada di bawah kaki Gunung Sinabung. Bisa mati deh gue. Sinabung kan yang lagi erupsi tuh. Sorry, salah. Itu karena aku kekurangan air. Oke, belum minum sih ya. Oke, jadi nggak konsentrasi. Neraya Cafe Resto ini itu tepatnya berada di bawah kaki Gunung Sibayang, yang dimana di video-video sebelumnya aku udah pernah mendaki, oke, dengan teman-temanku. Jadi kalian bisa lihat bahwa tempat ini begitu tenang dan nyaman. Itu hal yang paling aku cari. Oke, jauh dari kesibukan kota dan keberisingan untuk memilih tempat yang peaceful dan menerima ilham, mencari ilham di tempat ini. Oke. Nah, yang aku suka sewaktu aku bangun pagi ataupun kalau aku merasa lelah, bosan, kita melihat pohon-pohon bambu yang ada tumbuh hijau dan dekat di depan tendaku. Dan juga pohon-pohon hijau di gunung tersebut. This is like paradise. I love this very much. Oke, penasaran untuk melihat apa aja yang ada di atas. Mari kita lihat. Jadi untuk tempat glamping mereka menyediakan hanya 3. Selebihnya 3 yang bentuk tenda dan 3 yang ada kasurnya. Oke, dan sementara aku nggak ada kasur, aku hanya pakai matras. Oh, ada ayunan, keren. Oke, kalian bisa berayun di sini. Ciu. Masa kecil suram. Oke. Nah, ada beberapa pondok-pondok juga disediakan. Wih, keren banget tempat ini. Markisa. Ada beberapa hammock di sana bergantungan. Itu hammock, beberapa hammock bergantungan di situ. Oke.
Nah, tadi si abang-abang itu bilang di sini kalau mau camping, mereka menyediakan tempat camping. Di sinilah spotnya, yang dimana tendanya mereka sudah provide, kita hanya bayar. Cuman aku nggak tanya berapa harganya. Oke. Oke. Nah, seharusnya mereka nggak membakar bambu ini, karena itu akan membuat pemandangannya lebih asri. Oke. Nah, aku akan naik ke atas supaya bisa melihat pemandangannya lebih dapat di atas. Wow, kosong, tidak ada apa-apa. Yang hanya colokan. Kemudian lihat itu. Keren. Malam bisa duduk di sini sambil membaca buku. Untung aja ada lampu. Untung saja ada lampu. Jadi malam bisa duduk di sini sambil membaca lampu, sambil melihat pemandangannya dari atas sini. Oke, keren. Nah, seperti yang aku bilang di belakang tendaku itu, jadi tendaku itu ya, itu tendaku itu tuh. Oke. Di belakang tendaku ada kebun, seperti kebunnya itu kebun sayur-sayuran, seledri. Dan Gunung Sinabung itu ada di atas sana. Sayangnya nggak bisa karena ada nggak bisa aku ambil angle dari Gunung Sinabung karena ada tanaman bambu tersebut. Jadi ya udahlah. Kalian udah pernah lah lihat lah itu. Jadi tempat ini teman-teman sangat recommended buat kalian kalau ingin melepaskan stres dan penik kepala kalian. Sini tempatnya tenang banget. Ada musola juga di situ, yang warna cat warna kuning itu. Oke. Nah, satu lagi, aku lupa untuk memberikan informasi buat kalian. Di tendaku itu tadi nggak ada kamar mandi. Oke, jadi kamar mandinya kalau aku mau mandi atau mau buang air kecil, aku harus pergi keluar sekitar 20 meter dari tendaku. Ada kamar mandi umum yang dimana aku bisa mandi, buang air kecil ataupun BAB di sana. Oke, kita lihat kamar mandinya gimana ya. Oke, kamar mandinya. Disediakan juga untuk permainan anak-anak. Aku nggak tahu apa namanya ini. Nah, ini kamar mandinya. Cukup luas dan bersih. Ulala, seperti biasa air gunung dingin. Disediakan bangku kalau mengantri, terlalu banyak manusia. Oke. Nah, itulah dia. Oke. Jadi nikmati weekend dan tenangkan, membuang toksin yang ada di dalam benak dengan menikmati udara yang segar dan tidur di alam yang terbuka ini. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, masih ada perjalanan juga, belum berakhir perjalanan Abang Ganteng ini sebenarnya. Oke, jadi Abang Ganteng akan masih berjalan lagi. Sebentar lagi akan turun ke pusat kota untuk mencari makanan. Jadi
cukup sekian vlog untuk glamping atau bercampingnya abang di Raya Cafe Resto ini. Oke. Happy weekend. Your hands inside of mine when we know they just don't belong. There's no force on earth can make it feel